akhirnya akhir zaman ini kita kembali kepada kasih mula-mula kita. Pujian, penyembahan, worship kita penuh dengan cinta mula-mula. Kita menghadap Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Bukan banyak permintaan, bukan banyak permohonan, tapi banyak kasih, kasih dan menyembah Dia. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Bersama-sama satu hal.
Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart. I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Everybody sing, oh, I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart. I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Everybody say Jesus. 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 You are the one I love. Jesus. Jesus. Forever I love you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you with all of my heart. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Forever I worship you. Lord, I worship you.
Jesus. I love you, Holy Spirit. I worship you, Father. I worship you, Jesus. I worship you, Holy Spirit, forever. In Jesus' mighty name. Amen. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar. Sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif. Dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya. Dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa.
Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya, yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Salam miracle. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama menikmati hadirat Yesus Kristus yang adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan dengan miracle. Sepanjang hidup dan pelayanannya penuh miracle. Dia membuat miracle dari miracle. Miracle-nya yang terbesar, dia mati di kayu salib menjadi tebusan dosa kita semua. Dia mati, dibangkitkan, naik ke surga. Dan mujizat yang terbesar terakhir, dia akan datang kembali menjemput kita di awan-awan. Untuk itu kita bersiap, menyongsong ke sana. Karena itu kita akan belajar bersama dengan topik arti rohani hidup Kristen yang masuk tempat kudus di Bait Suci. Pak, ini kan perjanjian lama, benar. Yesus tidak pernah menghapuskan perjanjian lama, tetapi menyempurnakan. Bahkan lebih menggenapi. Kalau di perjanjian lama dilarang membunuh, di perjanjian baru dilarang membenci. Di perjanjian lama dilarang berzina, di perjanjian baru melihat perempuan selain istri lalu ingin berhubungan suami istri, itu aja sudah berdosa, baru melihat, kepingin, waduh. Jadi ini sebuah penyempurnaan yang powerful. Nah, kita akan belajar bersama dari nats kita, dari kitab Wahyu pasal yang ke-11, ayat 1. Dari Wahyu ini kita akan melihat ternyata ada ukuran yang diukurkan kepada kita. Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu dalam pasal 11 ini berkata begini. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya. Jadi di ruang bait suci, tabernakel, itu ada ruang halaman. Di ruang halaman itu ada mezbah korban bakaran. Ini bicara pertobatan kita di dalam Yesus yang mati buat kita, dikorbankan buat kita. Lalu ada kolam basuhan, itu bicara baptisan, tapi itu masih di halaman.
itu nggak usah diukur. Tapi dikatakan di sini, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, kepada antikris tentunya. Nah, kita diukur yang di dalam. Di ruang kudus ada 3 alat, yaitu kandil emas, bicara Roh Kudus, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Juga ada meja roti, bicara firman Tuhan, dan mezbah doa, bicara doa. Yang diukur adalah kapasitas Roh Kudus yang memenuhi kita, firman yang memenuhi kita, dan kehidupan doa kita. Kalau kita lihat di Wahyu pasal 4, ayat yang ke-1, Yohanes dibawa naik ke surga. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suaranya yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, naiklah kemari. Naiklah kemari. Rasul Yohanes mewakili buah sulung gereja yang mengalami rapture sebelum masa aniaya di Wahyu pasal 4. Dia melihat surga seperti Musa yang kemudian membuat tabernakel. Jadi tabernakel bait suci ini adalah miniaturnya surga, blueprint. Wahyu 4 ayat 1 dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat, kata Yohanes, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suaranya yang dahulu telah kudengar, berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari. Jadi kita kenaikan pujian, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala bergema. Tepuk tangan bersama-sama. Bersukacita karena kita punya pengharapan yang kekal. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bergema, kalau orang pilihannya berkeliling taktanya, kalau namaku dipanggilku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bergema, kalau orang pilihannya berkeliling taktanya, kalau namaku dipanggilku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakalaku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakalaku ada. Kalau bunyi sangkakalaku ada. Kalau bunyi sangkakalaku ada. Yes. Rasul Yohanes mewakili buah sulung gereja yang mengalami rapture, pengangkatan, sebelum masa aniaya. Yang dianiaya adalah Kristen yang kualitasnya di halaman. Di halaman. Bayangkan semua masuk ruang kudus beribadah, ada orang yang enggak, saya di halaman aja, main-main, nongkrong-nongkrong, iseng-iseng. Ini kualitas Kristen kanak-kanak, enggak dewasa. Kok enggak lagi pelayanan? Lagi enggak mood, lagi enggak enak badan, enggak enak hati, enggak enak jiwa. No.
Saya bersyukur, enak nggak enak, mood nggak mood, saya dan saudara terus melayani. Wahyu pasal 4, Yohanes melihat surga seperti Musa yang kemudian melihat tabernakel. Karena memang tabernakel adalah miniaturnya surga. Bapak, Ibu, Saudara, mari sekarang kita belajar di sini. Di ruang kudus ada 3 alat. Pelita, gambaran Roh Kudus. Meja firman, bicara firman Tuhan. Meja roti, bicara firman Tuhan. Dan mezbah, doa emas, bicara doa. Di surga, itu ada juga namanya korban bakaran. Lalu ada tempat baptisan, kaca yang begitu nyata di sana, lautan kaca, gambaran baptisan. Terus di dalam surga ada Roh Kudus, firman, dan doa. Apa artinya buat kita hari-hari ini? Ingat, bait suci adalah simbol-simbol gambaran kehidupan rohani kita. Rasul Yohanes menulis dengan jelas, Wahyu pasal 11, jangan ukur yang di sebelah luar yang di halaman. Kristen yang halaman, Kristen main-main. Pelayanannya main-main, ibadahnya main-main, korbannya main-main. Nanti dia bisa juga masuk surga main-main. Bukan emosi, saya tegas saja. Tanda-tanda akhir zaman diantaranya selain deru perang, kabar perang, juga sampar, pandemi COVID seperti ini. Masihkah kita keras kepala, tegar tengkuk, atau kita mulai membuka diri? Anda bertanya-tanya, apa maksud Tuhan? Maksud Tuhan akhir kita sadar dunia bukan tempat kita selamanya. Di dunia ini kita hanya kos saja sementara. Kita punya tempat kekekalan, ada 2, di surga yang kekal atau neraka yang kekal. Pastikan waktu sangkakala berbunyi, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakalaku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, pastikan. Dan kita akan lihat bagaimana Anda dan saya punya kualitas Kristen di ruang kudus. Ada 3 alat, yaitu kandil emas. Ini bicara hidup dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Kandil emas ini harus menyala 24 jam, nggak boleh mati. Jadi Anda seumur hidupmu dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti modelnya Paulus waktu mau pergi ke Asia, di stop oleh Roh Kudus, jangan. Kamu ke Eropa, keren ya? Dan Roh Kudus mencegah dan dia stop. Jadi hidupnya dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Kenapa Daud begitu spesial di hati Tuhan? Dia minta dipimpin oleh Roh Kudus terus. Kecuali waktu dia lihat Bathsheba mandi, nggak tanya Roh Kudus, tanya sama bujangnya, sama hambanya, salah lah. Hari-hari ini miliki gaya hidup dipenuhi Roh Kudus. Pujian ini berkata, Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang maha suci penuhi, kasih ilahi, damai sejahtera, Dia beri. Pastikan Anda masuk ruang kudus. Jadi Anda bukan lalu, mohon maaf, buat miniatur bait suci tabernakel, lalu Anda masuk di ruang kudus. Bukan. Anda memiliki gaya hidup, kandil emas yang sama dengan hidup dipimpin, dipenuhi, dituntun oleh Roh Kudus. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Yang kedua adalah meja roti sajen ini bicara hidupmu dipenuhi firman. Kalau kau dipenuhi oleh, mohon maaf, lagu dunia, film dunia, fiksi dunia,
semua yang dunia-dunia itu nggak semua benar. Tapi itulah namanya seni. Namun Anda bisa memilih dan memilah untuk hidupmu dipenuhi oleh firman lebih dulu. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, suluh bagi jalanku. Dan yang ketiga adalah mezbah dupa emas. Bicara hidup selalu dalam doa. Doa digambarkan dengan nafas. Tarikan nafas kita adalah doa. Doa singkatan didengar oleh Allah bisa. Dialog orang dengan Allah bisa. 3 hal ini satu paket. Penuh roh, penuh firman, penuh doa. Mungkin Anda berkata, Pak Tim, gimana ayatnya? Saya bacakan, banyak ayatnya. 1 Timotius 4 ayat 4-5. Hidup dikuduskan oleh firman dan doa. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun yang tidak baik, semua itu bisa dikuduskan dengan ucapan syukur. Semuanya dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Ternyata firman Allah dan doa kita menguduskan hidup kita. Dipenuhi firman. Yesus digoda oleh iblis yang keluar firman. Godaan pertama. Jadikan batu ini menjadi roti. Yesus berkata, Ulangan 8 ayat 4 berkata, bukan saja dari roti manusia boleh hidup, tetapi oleh sabdanya Allah. Jadi godaan dilawan dengan firman. Tertulis di Mazmur 91, engkau akan menjatuhkan dirimu dari bumbungan berat Allah dan Allah akan menantang engkau. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, dilarang mencobai Allah. Sembahlah aku, kuberikan semuanya. Ada tertulis, sembahlah hanya Allah. Enyahlah iblis, dan iblis enyah. Waktu kita tunduk menyembah Allah, iblis enyah dari kita. Juga ayatnya 1 Petrus 4 ayat 7, hidup selalu dalam doa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, apa aplikasinya buat kita? Ingat, hidup ini pilihan. Bahkan kalau Anda tidak milih apapun, Anda sudah memilih. Namanya memilih untuk tidak memilih apa-apa. Dan ini bahkan bahaya. Anda sudah ada di bandara, di ruang transit, sudah diberi announce, panggilan pertama, kedua, terakhir, namamu dipanggil ke gate sekian. Anda ada respon, nggak apa-apa, nggak dimarahi, tapi Anda ditinggal. Apalah artinya hidup ini singkat. Kita ditinggal dan ketemu dengan antikris. Kalau bisa rapture, kenapa tidak? Hari-hari ini 3 gaya hidup di ruang kudus ini biarlah menjadi gaya yang kita nikmati. Kekasih-kekasih Tuhan, 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan juga 1 Tesalonika 4 ayat 16 berkata, sangkakala akan berbunyi. Ada pertemuan di udara. Yesus datang pertama dia di awan-awan. Kita kayak magnet gitu, kena magnet kita terangkat ke surga. Dan yang ketinggalan karena dia di Kristen di halaman. Ruang kudus dan maha kudus pasti naik. Kita naikkan pujian, ada pertemuan di udara dengan sukacita. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara,
pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Pertemuan di udara. Pertemuan di udara. Kekasih-kekasih Tuhan, ingat yang diukur yang di dalam, yang di luar tidak. Apa yang diukur? Seberapa besar kita menerima kepenuhan Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus. Seberapa besar Anda dipenuhi firman, hidup dipimpin oleh firman. Sehingga Anda punya kehidupan doa yang powerful. Bukan ngomong gini, kok doa lagi? Kemarin kan udah doa, sekarang kok doa lagi? Enggak. Susunnya berkata, yes, doa lagi. Lagi doa. Seperti Anda tiap hari makan, tiap hari minum, tiap hari tidur. Demikian juga 3 gaya hidup ini, sebuah gaya hidup kita di ruang kudusnya Tuhan. Pujian tadi yang kita nyanyikan, ada pertemuan di udara karena kualitas kita ada di dalam. Kecualikan yang di luar, di halaman. Kenapa Saul akhirnya di PHK, dipecat, disingkirkan? Karena kualitas Saul ada di halaman. Dia tidak menghormati Nabi Samuel. Dia tidak mentaati firman Tuhan. Dia tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan dia akhirnya ke kuasa roh nenek moyang dan sebagainya. Sehingga Saul posisinya ada di halaman. Daud memang pernah jatuh, tapi dia segera bertobat walaupun babak belur. Dan kembali masuk ke ruang kudus. Yudas berkhianat, tidak bertobat, dia gantung diri. Bukannya di halaman, di luar halaman. Tapi Petrus salah, bertobat, kembali masuk ruang kudus. Hari ini kita bersyukur masih ada waktu. Nggak lama, nggak banyak, tapi kita masih bisa masuk. Anak yang hilang meninggalkan ruang kudus. Bukan hanya ke halaman, luar jauh, sampai ke kandang babi. Mau makan makanan babi, baunya bau babi. Tapi untung dia sadar kembali ke bapaknya. Dia diberi jubah yang baru, kehidupan yang baru, sepatu yang baru, langkah hidup yang baru, cincin yang baru, kemuliaan yang baru. Hari ini beri dirimu diperbaharui seperti pujian. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui. Jadi Anda dan saya beri dirimu diperbaharui. Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Jangan Kristen hanya baik di halaman, masuk berkenan di ruang kudus, masuk sempurna di ruang maha kudus. Bagaimana Anda bisa menikmati hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Anda bukan hanya berdoa dalam bahasa roh. 1 Korintus 14 berkata, siapa yang berbahasa roh? Dia tidak berkata-kata kepada manusia. Ada kejadian yang unik. Teman kami namanya Ronald Sitanggang. Dia kena COVID dan dia koma 14 hari. Waktu dia koma itu dia dibawa ke surga sementara namanya Firdaus. Dia ketemu Bapak surgawi. Dia ngomong-ngomong dan akhirnya Bapak berkata, Ronald, anakku kembali ke bumi ya. Kau masih punya tugas untuk menjadi saksi. Lalu waktu kami dalam acara Zoom bersama-sama, dalam acara Great Miracle untuk Zoom kesembuhan, ada yang bertanya, Bung Ronald, waktu Bung Ronald ngomong sama Bapak di surga, bahasanya apa? Indonesia, Inggris, Batak, karena dia Ronald Sitanggang. Enggak Bang, saya ngomongnya bahasa roh.
Wow, saya jadikan merinding. Karena ini memang bahasa surga. Tapi hidupmu bukan hanya bisa bahasa roh, tapi kau dipenuhi roh dan dipimpin oleh roh. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Lalu hidupmu dipenuhi firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Juga Anda dipenuhi dengan kehidupan yang selalu berdoa. Terus berdoa. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tetapi Yakobus 5 ayat 16-17 dia sungguh-sungguh berdoa. Martin Luther berkata, tiap hari sebelum melakukan sesuatu dia pertama adalah doa. Kedua doa. Ketiga doa. Kalau hari itu ada tugas yang lebih banyak, lebih berat, dia berkata lebih banyak berdoa. Doa mengubah segalanya. Doa mengubah segalanya. Waktu Anda tak berdaya dengan doa, semuanya dibuat kita kuat, teguh, dan percaya. 3 kualitas Anda dipenuhi, Roh Kudus dipenuhi, firman hidup dalam doa ini. Tingkatkan, tambahkan. Biarlah pujian ini menjadi rema buat kita. Ku masuk ruang kudus-Mu. Kini ku masuk ruang kudus-Mu. Dengan roh dan firman ku berdoa, ku berdoa, ku berdoa. Kini ku masuk ruang kudus-Mu, dengan roh dan firman ku berdoa. Ku menyembah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ku menyembah sekarang sampai selamanya. Sekarang sampai selamanya. Ada banyak orang heboh di program akhir zaman yang kami buat. Siapa antikris, dari mana? Nanti cara menghadapinya bagaimana? Ada juga mengajarkan, nanti kalau masuk zaman antikris, handphone semua dibuang. Supaya kita nggak bisa dilacak. Jawaban saya, tidak tepat. Yang paling tepat adalah sebelum antikris datang, kita udah naik ke surga. Aman, selesai, tentram. Kenapa harus bersiap kenalan dengan antikris? Lalu menghadapi antikris hanya karena Kristenmu Kristen halaman. Tinggalkan halaman. Masuk ruang kudusnya Tuhan. Yaitu dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi firman, hidup dalam doa, dan doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu sangat sederhana, tapi penerapannya bisa aplikatif sehari-hari dalam hidup kami, supaya kami menyadari di akhirnya akhir zaman, kualitas kekristenan kami diukur, supaya kami tidak di halaman, tapi kami masuk ke ruang kudusnya Tuhan, yaitu dipenuhi roh, dipenuhi firman, dan hidup dalam doa. Mampukan kami dan seisi rumah kami, dalam berkat Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut
terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gempanya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya
dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku